Anda kembali menyaksikan Kompas Malam, kita masih akan berdialog dengan mantan Wakil Gubernur DKI Jakarta, Bapak Priyanto dan juga Firdaus Ali, Direktur Indonesia Water Institute. Saya ke Pak Priyanto lagi. Pak Priyanto, kalau di zaman Anda dasar hukumnya masih Kepres nomor 52 tahun 95 ya Pak ya? Yang kemudian berubah di zaman sekarang sudah berdasar atas peraturan Presiden nomor 122 tahun 2012. Perbedaannya adalah mengenai pemberian izin atau siapa yang memberi izin. Kalau dulu masih di gubernur ya Pak? Saya tidak tahu persis pada waktu itu karena saya sudah tidak ikut campur masalah perizinan reklamasi itu. Nah, tapi saya paham kaitan undang-undang itu. Memang dengan ada Perpres 122 tahun 2012, terus dan lain sebagainya, terus ada PP 26 2008 yang mengatakan Jabodetabek Punjur itu kawasan strategi nasional, izin itu memang ada di kementerian gitu. Kalau kemudian, jadi kalau toh saat sekarang simpang siur, silakan Pak Priyanto. Kalau toh saat sekarang ada simpang siur, ada pejabat yang mengatakan, ya itu bisa kan didelegasikan ke gubernur dan sebagainya, lah itulah saya katakan akan terjadi manipulasi aturan. Gunanya apa kalau dulu ada kawasan strategis nasional dan tidak strategis? Itu mesti karena akan mengatur masalah kewenangan. Gitu. Pak Priyanto, peraturan daerah yang seharusnya menjadi peraturan pelaksana turunan dari peraturan Presiden nomor 122 tahun 2012 tadi masih dalam bentuk rancangan. Tapi kemudian izinnya toh sudah berjalan dari tahun 2014. Anda melihat apa sebenarnya menjadi alasan pemerintah mengeluarkan izin dan kemudian sudah berjalan sekitar hampir 2 tahunan ini, tahun 2014 mulainya? Ya. Saya pikir kalau saya mengomentari adalah ketidakcermatan dan terlampau tergesa-gesa gitu loh. Kalau saya mau mengkritisi memang ini tidak hanya di masalah reklamasi saja. Pembelian tanah rumah sakit sumber waras itu ya ketidakketelitian dan terlampau tergesa-gesa. Bagaimana tidak? Jelas rumah sakit sumber waras itu tanah yang akan dibeli itu masih nunggak PBB 6 miliar. Dibayar. Di atas tanah rumah sakit sumber waras masih ada 15 bangunan aktif dibayar. Pak Priyanto, berarti rumah sakit sumber waras masih terikat PBBJB, itu PBJB dengan PT CKU dibayar. Jadi ini adalah terlampau tergesa-gesa dan tidak tertib administrasi. Itu komentar saya. Gitu loh. Berarti Anda menyebut gubernur saat ini Basuki Cahayapurnama tidak teliti, terlalu tergesa-gesa begitu dalam mengambil keputusan? Pak Priyanto? Saya tidak menyebut satu persatu eksekutif dalam hal ini, sebab walaupun bagaimana staf dan sebagainya itu juga terkait. Cuma kita juga tidak tahu ya kan kesehariannya itu apakah itu given dari atas ke bawah atau itu dari saran staf ke atas, saya juga nggak tahu. Makanya saya tidak bisa menuduh atau mengatakan satu persatunya gitu. Baik Pak Priyanto, saya ke... Tapi itu suatu fakta. Gitu. Oke, kita ke Pak Firdaus lagi. Pak Firdaus, tadi saya punya hutang pertanyaan tadi. Sebenarnya reklamasi sudah menjadi jawaban yang tepat untuk kemudian membagi beban saat ini yang berada di daratan Jakarta ke pulau-pulau yang kemudian menjadi hasil reklamasi. Fris, kalau kita punya pilihan extend ke kiri, ke Bekasi, dan extend ke kanan itu ke Tangerang dan ke belakang ke Depok, kita akan pilih itu. Kenapa? Mereklamasi itu kan mahal sekali kosnya gitu ya. Tapi karena kita nggak punya pilihan, ya kenapa? Karena otonomi daerah tahun 2001 itu sudah mendelineasi bahwa ruang yang ada cuma 662 km persegi di darat, 6.900 di lautan, sehingga pilihan itu sesuai dengan tren yang ada di mana-mana pun di dunia itu ke laut. Apa keuntungannya? Ya tentunya kemudian kita bisa membangun sebuah kota baru yang dengan desain kota hijau. Ya smart city, waterfront city, green city. Kenapa? Ruang terbuka hijau bisa kita setting dari awal, ruang terbuka biru juga kita bisa setting dari awal. Sehingga ini tren dimanapun juga di dunia saat ini. Saya bisa kasih contoh mulai dari Tokyo sampai ke Osaka, Shanghai, kemudian di Seoul, kemudian di Bali, kemudian di Abu Dhabi, name it, di mana tempat. Itu semua orang memanfaatkan ruang pantainya tadi. Sehingga itu yang saya katakan. Pilihan tidak ada. Ya. Lalu kemudian saya setuju dengan Pak Priyanto tadi bahwa reklamasi harus dilakukan dengan menata
daratan, termasuk kemudian bagaimana limbah padatnya, bagaimana kemudian limbah cairnya ditangani dengan baik, sehingga momentum reklamasi ini juga sekaligus untuk membenahi di darat. Restorasi ya. Tetapi kemudian ingat, fiskal kapasitas pemerintah daerah terbatas, pemerintah pusat juga terbatas karena di spread ke seluruh Indonesia, sehingga kerjasama dalam skema pemerintah dengan swasta dalam kerangka di mana kemudian yang mendapatkan hasil optimum adalah pemerintah, tentunya kemudian pilihan ini. Ya, jadi ini pilihan sekali. Lalu kemudian izinkan saya barangkali meluruskan di Perpres 122 tahun 2012, ya, di pasal 32 dibunyikan tentang ini, biar clear aja ya, saya bunyikan biar nggak salah ya. Ayat 1, permohonan izin lokasi reklamasi dan izin pelaksanaan reklamasi yang diajukan sebelum ditetapkannya peraturan presiden ini diproses sesuai dengan ketentuan peraturan yang undang-undang yang berlaku sebelum ditetapkannya peraturan ini. Berarti menggunakan yang sudah ada ya, gunakan yang lama. Kepres 52 begitu. Iya, izin lokasi reklamasi dan izin pelaksanaan reklamasi yang telah diterbitkan sebelum ditetapkannya peraturan presiden ini dinyatakan tetap berlaku sampai izin berakhir. Jadi sebetulnya saya setuju dengan eksekutif ya. Kalau Ahok mengatakan udah dibandingin kita berpolemik di media, bawa ke pengadilan biar pengadilan memutuskan. Kenapa? Di sana kan kemudian dasar hukum materialnya kan kuat sekali untuk dibuktikan gitu. Pak Firdaus, terlepas dari polemik, dasar hukum apa atau benarkah dasar hukum yang sudah digunakan oleh pemerintah saat ini yang paling terpenting adalah nanti kalau sudah jadi reklamasi itu seberapa besar akses warga tanpa memandang segmentasi atau kelas sosial untuk bisa menikmati reklamasi tersebut. Jangan-jangan hanya pengembang semua ada dijual mahal ke asing. Tidak, ketika saya ada di tim tahun 2012 kita memperjuangkan bahwa dengan adanya pantai baru nanti kemudian akses publik juga dibuka. Makanya kemudian saya setuju sebetulnya dengan gubernur bahwa meminta lebih kepada pengembang, termasuk kemudian jatah yang harus dimiliki oleh Pemprov DKI Jakarta. Kemudian ya ada pasal tadi itu yang masih yang tidak ada kesepakatan antara 5% dengan 15% dari NGOP yang terjual tadi. Itu kan sebetulnya cara Pemprov DKI Jakarta untuk meminta lebih banyak lagi kepada pengembang. Ya, kedua apa? Kan orang bertanya, reklamasi ini kan untuk orang kaya, orang punya duit. Izinkan saya mengatakan, kalau memang iya nilai tanahnya 1 triliun pun nilainya, kan pajak yang akan dibayarkan ke Pemprov DKI Jakarta kan makin tinggi. Semakin besar. Sehingga kemudian ini yang akan menjadi income-nya Pemprov DKI Jakarta untuk kemudian menata di daerah daratan tadi. Ini yang sebetulnya tidak pernah dijelaskan ke publik. Sesungguhnya ada hal lain yang ingin didapatkan oleh Pemprov DKI Jakarta. Kedua adalah apa? Ini kan pulau ini kan tetap merupakan BOT sebetulnya kan nanti ya sekian tahun akan kembali miliknya. Jadi ya betul akan menjadi milik pemerintah provinsi DKI Jakarta. Pak Prianto masih bersama kami, Pak Prianto? Ya. Ya Pak Prianto, ini kalau berkaca dari pengalaman Anda duduk di eksekutif 2007-2012 sebagai wakil gubernur ketika itu Fauzi Bowo. Sebenarnya apa yang bisa dilakukan oleh pemerintah atau dalam hal ini eksekutif pemerintah provinsi DKI Jakarta untuk mengakhiri carut-marut orang berdebat soal dasar hukum dan kemudian bagaimana mekanisme pengeluaran izin atau pemberian izin ini dilakukan? Ya, betul tadi Pak Firdaus. Kaitannya asas legalitas mana yang benar dipetunkan saja. Sebab Perpres 122 tahun 2012 itu sudah berlaku. Berarti harus dipatuhi. Izinnya keluarnya 2014. Nah itu debatable, biar aja siapa yang menang, siapa yang kalah. Kaitannya dengan rekayasa pemikiran manusia untuk mengembangkan kawasan, sebagaimana disampaikan Pak Firdaus tadi, juga masih ada pembatasan-pembatasan, ya, yaitu adanya analisa dampak lingkungan. Saya meneruskan dalam berbagai diskusi dari pakar lingkungan itu mengatakan, gitu loh, bahwa proyek yang kelihatannya bagus, tapi ketika analisa dampak lingkungan, dampak negatifnya tidak bisa diatasi, maka proyek itu tidak boleh dilanjutkan. Kalau menyebut beberapa negara reklamasinya berhasil, juga ada reklamasi yang tidak berhasil. Itu harus menjadi keseimbangan. Mengapa tidak berhasil? Yaitu mesti ada dampak negatif yang tidak bisa diatasi. Kan gitu. Saya sependapat, selama analisa dampak lingkungan itu bisa diatasi, ya reklamasi bisa berlanjut. Dan untuk melihat itu, AMDAL ini benar harus dikaji dan bisa disampaikan, disosialisasikan kepada pakar lingkungan hidup sedemikian, sehingga bisa dilihat
adakah infrastruktur yang harus dibangun sebelum pengurukan? Adakah infrastruktur yang harus dibangun bersamaan atau setelahnya? Itu harus jelas, harus jelas. Kalau enggak, ya AMDAL cuma sebagai produk administrasi yang akan digunakan oleh pengembang memulai pelaksanaan reklamasi. Ya itu yang enggak benernya kan di sini. Belum lagi masalah penjualan, lagi. Jelas belum ada UDGL-nya, belum ada izin pemanfaat reklamasi, pengembang sudah mulai menjual. Eksekutif pun tahu, launching Fluid City itu juga tahu, gitu loh. Masalah seperti inilah ketergesa-gesaan yang memiliki tendensius yang beberapa komponen masyarakat mencurigai ada sesuatu. Nah, ini yang harus kita kawal bersama ya Pak Prianto ya. Kehati-hatian gitu. Ya kita kawal bersama, ada begitu banyak hal yang kita harus kawal bersama Pak Firdaus juga ya. Ada analisis mengenai dampak lingkungan dan kemudian bagaimana hasil reklamasi pun kemudian bisa digunakan untuk sebesar-besarnya kepentingan warga Jakarta. Terima kasih Pak Firdaus Ali dari Direktur Indonesia Water Institute dan Pak Prianto, mantan Wakil Gubernur DKI Jakarta.